Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Zarina Mazaya. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860361271. Di sini saya melakukan sebuah tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu untuk dapat menjelaskan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Seperti itu. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana hakikat pilar dalam sistem pendidikan. Pilar di sini bukan hanya sebagai tiang status, melainkan suatu pondasi yang kuat dan kokoh sebagai penyangga sistem makro dalam pendidikan. Pilar di sini juga menjaga agar arah kebijakan, kurikulum, dan metodologi tidak mudah runtuh diterpa dinamika perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Yang kedua, pilar juga menjadi titik temu antara landasan ontologi, apa itu pendidikan, dan juga landasan aksiologi. Apa nilai dari pendidikan jika sudah diterapkan? Apakah bermanfaat atau mungkin membuahkan hasil? Atau mungkin tidak ada nilainya sama sekali? Seperti itu. Karena pilar yang rapuh dan tidak kuat akan membuat arah pendidikan nasional kehilangan orientasi normatifnya dan terjebak pada pragmatisme semata saja. Dan yang selanjutnya kita akan bahas di sini adalah bagaimana prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Trilogi kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di bagian depan. Di bagian depan di sini adalah guru harus menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya yang menjadi epicentrum keteladanan moral intelektual. Yang kedua adalah Ingmadya Mangun Karso. Ini yang berada di bagian tengah yang menjaga agar kreativitas anak tetap berjalan. Berikutnya adalah Tutwuri Handayani, yaitu yang berada di bagian paling belakang. Ini untuk dapat memberikan ruang otonomi bagi anak dan dapat mengawal kodrat dari masing-masing setiap anak. Ketiga pilar tersebut merupakan jiwa yang asli dari sistem pedagogi khas Indonesia yang berpusat pada kodrat alam dan kemerdekaan bagi murid-muridnya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas dan akan menganalisis kontekstual di era digital. Bagaimana relevansi dan tantangan literasi di era digital yang sedang marak-maraknya ini, atau mungkin yang sedang ramai ini. Yang pertama, guru dituntut untuk bisa menjadi desainer teknologi instruksional yang bersifat interaktif untuk para peserta didiknya. Yang kedua adalah reduksi kehadiran fisik mempersulit transfer aspek yang afektif. Guru tidak boleh hanya melemparkan tugas kepada murid, melainkan harus selalu hadir. Selalu hadir di sini, selalu hadir secara psikologis, lewat interaksi yang bermakna di ruang virtual atau mungkin juga aplikasi-aplikasi belajar lainnya. Yang kedua adalah ketahanan karakter dan pergeseran peran guru. Yang pertama adalah maraknya cyberbullying, hoaks atau berita bohong akibat dari paparan informasi yang disebar tanpa izin atau mungkin yang disebar tanpa diketahui bagaimana keaslian beritanya atau mungkin yang tidak disaring terlebih dahulu bagaimana informasi sebenarnya. Yang kedua adalah pengetahuan kognitif kini bisa tergantikan oleh algoritma dan juga kecerdasan buatan digital seperti AI dan juga kecerdasan digital buatan lainnya seperti Gemini dan juga Dola dan banyak lagi. Peran guru di sini harus bisa kembali kepada hakikat masing-masing, bukan hanya sebagai penyampai materi, melainkan sebuah kompas moral dan juga pengarah kodrat bagi masing-masing karakter setiap anak. Era kecerdasan yang dibuat oleh teknologi digital ini hanyalah sebagai alat jiwa pendidikan, dan pembentukan karakter setiap anak tetap membutuhkan sentuhan manusiawi dari seorang guru pastinya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana solusi atas isu kontemporer pendidikan yang sedang ramai ini. Persoalan yang terjadi saat ini adalah ketimpangan mutu pasca pandemi, krisis karakter, tuntutan kompetensi yang bersifat global. Karena pendidikan tidak hanya berfokus mengejar angka-angka kuantitatif dan mengejar skor kognitif.
Solusi untuk dapat menghadapi persoalan ini adalah dengan mengkombinasikan literasi digital tingkat tinggi dengan penguatan karakter berbasis kearifan lokal. Jadi di sini kesimpulannya, pilar-pilar ini sangatlah membuktikan bahwa pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang mampu memanusiakan manusia atau mungkin memanusiakan muridnya secara holistik seperti itu. Sekian untuk presentasi dari saya Arin Zarina Mazza, izin pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.